Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kasinta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang kisi-kisi penilaian akhir semester. Oke, soal pertama ada bentuk sederhana dari 9 pangkat 3 dikali 9 pangkat min 1 adalah berapa? Kita tahu 9 itu basisnya adalah 3 dan 9 itu hasil dari 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 pangkat 3 dikali sama berarti 9 kan 3 pangkat 2 min 1. Nah sekarang kita kalikan, kalau misalkan dalam kurung diingat sifat dari perpangkatan atau eksponen bisa dilihat di catatan kalian masing-masing bahwa kalau dalam kurung berarti 2 dipangkat 3 berarti 3 2 dikali 3 dikali berarti ini berapa? 3 pangkat 2 dikali min 1 berarti 2 dikali min 1 berarti ini 3 2 kali 3 pangkat 6 dikali 3 2 dikali min 1 berarti min 2. Karena basisnya sudah sama-sama 3, maka kalau dalam kalian kan berarti penjumlahannya berarti 3 6 dikurang 2. Nah 6 dikurang 2 berarti 3 pangkat 4 3 pangkat 4 itu hasilnya berapa? Berarti 81. 3 pangkat 4 itu bukan 3 dikali 4 tapi 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 3 nya dapat kali. Oke, soal kedua ada bentuk sederhana dari 2 akar 3 ditambah akar 27 dikurang akar 9 sama dengan berapa? Sekarang kita lihat dulu 2 akar 3 nya udah nggak bisa dibagi, jadi 2 akar 3 ditambah, nah akar 27 itu perkalian dari berapa? Perkalian dari 9 dikali 3 ya. Kemudian akar 9 itu kan dari berapa? 3 kan, akar pangkat dari 3 berarti ini 3. Nah 9 kalau misalkan dia akar kuadratnya berarti berapa? 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurang 3. Berarti yang bisa kita jumlahkan hanya yang sama ya, yang punya akar. Berarti 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 5 akar 3 dan min 3. Kenapa? Karena dia tidak punya bentuk akarnya, jadi tidak bisa dijumlahkan ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Ada bentuk rasional dari 2 dikurang akar 3 per akar 3. Nah kita lihat dia penyebutnya ternyata bentuknya akar. Nah kalau dalam pecahan ada bentuk akar berarti kita harus merasionalkan. Bagaimana merasionalkannya? Bentuknya jadinya 2 dikurang akar 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 ya. Nah kemudian kita kalikan masing-masing. 2 dikali akar 3, kalau perkalian kan atas kali atas bawah kali bawah, berarti 2 kali akar 3 2 akar 3 dikurang akar 3 dikali akar 3 berarti akarnya hilang ya, berarti 3 per akar 3 dikali akar 3 berarti 3. Maka bentuk rasional dari 2 min akar 3 per akar 3 adalah ini 2 per akar 3 2 akar 3 min 3 per 3. Oke, selanjutnya ada hasil dari 5 log 625 5 log 625. Bisa dilihat juga sifat-sifat dari logaritma, dari bentuk logaritmanya. 5 log 625 sama dengan X ya. Bentuk logaritma itu berarti gimana? 5 pangkat X sama dengan 625 ya. Berarti kita nyari nih sebenarnya nilai X nya berapa. Nah 625 basisnya itu berapa? 5. Cara carinya itu gimana? 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat berapa nih? Nah kita bisa mencari dengan pokok faktor. Kita tulis dulu 625 karena basisnya berapa? 5 kan? Dibagi 5 625 dibagi 5 berarti 125 ya. Terus 625 5 dibagi 125. Nah 125 dibagi 5 lagi berarti berapa? 5 Oh 25 5 berarti 25. Nah berarti 25 itu juga pembagian dari 5 bagi 5. Terus kita lihat ternyata 5 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 625 itu hasil dari 5 pangkat 4. Karena basisnya sudah sama berarti nilai X adalah 4. Nah maka nilai dari 5 log 625 adalah 4. Soal selanjutnya nomor 5. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak dari mutlak 2X min 5 lebih dari 15. Kita ingat bahwa nilai mutlak itu nilainya ada 2 ya. Pokoknya yang pertama itu positif, yang kedua negatif. Kita bisa tulis 2X min 5 lebih dari 15 dan 2X min 5 lebih dari min 15 ya. Penjelasan dari nilai mutlak. Maka bisa kita selesaikan dulu nih masing-masingnya. Ini berarti 2X lebih dari 15
15 ditambah 5, 2x lebih dari 20, berarti x lebih dari 20 per 2, berarti x lebih dari 10. Sekarang selanjutnya, 2x min 5 lebih dari min 15, berarti 2x lebih dari min 15 ditambah 5, berarti 2x lebih dari min 10, x lebih dari min 10 per 2, berarti x lebih dari min 5. Nah, karena kita sebelumnya kita udah lihat ternyata nilai x itu lebih dari 10, maka ini nilainya berubah, x kurang dari min 5. Maka nilai yang memenuhi adalah x lebih dari 10 atau x kurang dari min 5. Sekarang kalau misalkan kita gambar di dalam garis bilangan, ya, kita lihat tandanya ini cuma lebih dari dan kurang dari, nggak ada sama dengan. Berarti dia terbuka intervalnya, ya, terbuka intervalnya, ya. Kalau tertutup itu kalau yang kurang dari atau lebih dari sama dengan, jadi tertutup hitam. Nah, karena ini dia nggak ada sama dengannya, maka terbuka. Ini min 5, ini 10, ya. Ruas kanan itu positif, ruas kiri itu negatif. Kita lihat tandanya lebih dari itu tandanya pasti ke kanan. Kemudian dia kurang dari, berarti ke kiri, maka bentuknya di akhir seperti ini, ya. Oke, lanjut ke nomor 6. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2x min 1 per x plus 5 kurang dari sama dengan 3 adalah berapa? Nah, ternyata kita lihat bentuknya kok pecahan. Nah, kalau bentuk pecahan ini gampangnya si penyebut ini bisa kita pindah ruas atau kita kalikan sama 3. Gimana? 2x min 1 kurang dari sama dengan 3 dikali x plus 5. Jadi pecahannya hilang ya bentuknya, karena si x plus 5 itu pindah ke 3, jadi dikali. Jadi kita selesaikan dulu. 2x min 1 kurang dari sama dengan 3x, 3 dikali x 3x, 3 dikali 5, 15. Sekarang yang sama-sama variabel kita pindahkan ke ruas kiri, yang nggak punya variabel kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2x min 3x kurang dari 15 ditambah 1, ya. Berarti 2x kurang 3x min x lebih dari sama dengan 16. Nah, karena nilai x itu nggak bisa bernilai negatif, maka kedua ruas dikalikan negatif, maka ini jadi x. Nah, tanda bilangan atau tidak sama ini kalau misalkan dikalikan negatif maka berubah, yang awal kurang jadi lebih dari sama dengan min 16. Gitu. Oke, soal selanjutnya, nilai x dan y yang memenuhi persamaan 2 per x ditambah 3 per y sama dengan 4, 1 per x dikurang 1 per y sama dengan min setengah. Nah, ternyata dari kita lihat ini sebenarnya sistem persamaan dia dua variabel, tapi ternyata masing-masing koefisiennya ternyata bentuknya pecahan. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa pakai permisalan nih. Misal kalau kita lihat sebenarnya ini 1 per x 1 per y kan, kita bisa pakai permisalan. Misalkan a itu adalah 1 per x, ya, dan b itu adalah 1 per y. Kemudian kita masukin deh nilai permisalan ini ke dalam persamaan ini. Ini kan persamaan 1, yang ini persamaan 2. Berarti 1 per x kalau di sini berarti kan 2a, ya nggak? Berarti kan kalau 2 dikali a 2 per x kan, ditambah berarti kalau ini 3b sama dengan 4, ya. Ini jadi persamaan 1 yang baru. Sekarang persamaan 2-nya berarti sama tinggal a dikurang b sama dengan min setengah, ya. Ini persamaan 2 yang baru. Udah ketemu nih, 2a plus 3b sama dengan 4, a min b sama dengan min setengah. Nah, kalau kita lihat penyelesaian dalam SPLBV kan satunya dengan eliminasi. Nah, kalau kita mau mengeliminasi, kita lihat a sama b, ternyata persamaan 1 persamaan 2 nilainya nggak ada yang sama nih. Berarti kalau misalkan kita sekarang mau mengeliminasi persamaan 1 dan 2 pada variabel a, gimana? Kita tulis dulu 2a ditambah 3b sama dengan 4, a min b sama dengan min setengah. Ternyata a yang pertama sama a yang kedua nilainya beda, yang satunya 2, yang satunya 1, berarti nggak bisa dikurangi. Caranya gimana? Berarti ini dikali 1, yang bawah dikali 2, berarti 2a ditambah 3b sama dengan 4, berarti 2a dikurang 2b, 2 dikali min setengah berarti min 1, ya. Nah, ternyata nilainya sama nih, variabel a nya ada 2a, berarti kita kurang aja. 2a kurang 2a kan, berarti 0 ya. 3 dikurang min 2, ternyata minus, ketemu
ketemu minus, berarti ditambah jadinya 3 ditambah 2, 5B, 4 dikurang min 1, sama min ketemu min, berarti 4 tambah 1 berarti 5. Nilai B adalah 5/5, berarti nilai B adalah 1. Ketemu nilai B 1. Nah, sebelum kita cari X-nya, kita cari A dulu ya. Cari nilai A, berarti kita bisa substitusikan nilai B ke persamaan 1 ya, persamaan 2 aja ya, berarti kan 2A ditambah 3B sama dengan 4. Nah, tadi B udah ketemu nilainya 1, berarti 2A ditambah 3 dikali 1 sama dengan 4. 2A ditambah 3 sama dengan 4, berarti 2A sama dengan 4 dikurang 3. 2A sama dengan 4 dikurang 3, 1, berarti A sama dengan setengah. Nah, sekarang nilai A sama B udah tahu kita. Nilai A itu setengah, nilai B itu 1. Ingat permisalan yang tadi. Permisalan yang tadi apa? A itu permisalannya apa? 1/X kan? Berarti 1/X sama dengan setengah. Kemudian yang B dari permisalannya apa? 1/Y. Berarti 1/Y sama dengan 1. Nah, caranya sama kayak yang soal sebelumnya, bisa kita kali silang. 1 kali 2 X dikali 1, maka 1 kali 2 2 X dikali 1 X, maka nilai X adalah 2. Sekarang yang Y sama yang Y, dia bisa pindah nih, bisa kita kalikan di sini. Berarti 1 sama dengan Y, maka nilai Y sama dengan 1. Maka nilai XY yang memenuhi dari persamaan yang ini adalah 2,1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya Pak Mahfud akan menjelaskan soal ulangan yang kemarin kalian sudah laksanakan. Yang pertama, di sini ada soal cerita. Ani, Mia, Tina, dan Tina pergi bersama-sama ke toko buah. Ani membeli 2 kilo apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp67.000. Mia membeli 3 kilo apel, 1 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk dengan harga Rp61.000. Ina membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp80.000. Maka harga 1 kg apel, 1 kg anggur, dan harga 4 kg jeruk adalah. Ini soal cerita ini berkaitan dengan SPLTP yang kemarin sudah kalian pelajari. Yang perlu Bapak jelaskan adalah dari soal matematika ini, yang pertama kita lakukan adalah langkah yang pertama adalah soal cerita tadi kita ubah dalam bentuk variabel. Itu kali ini berkaitan dengan harga 2, maka kita tulis harga 1 kg apel. Ini kita ganti dengan variabel X. Kemudian harga 1 kg anggur diganti dengan variabel Y. Kemudian harga 1 kg jeruk kita ganti dengan Z. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita buat model matematikanya. Di sini dari 3 anak, pertama Ani. Ani membeli 2 kilo apel, berarti kita tulis 2X ditambah 2 kilo anggur, berarti 2Y, dan 1 kg jeruk berarti 1Z, atau cukup kita tulis Z-nya saja dengan harga Rp67.000. Selanjutnya yang kedua, Nia membeli 3 kilo apel, berarti 3X, kemudian 1 kilo anggur, berarti 1Y, cukup kita tulis Y, dan 1 kg jeruk, cukup kita tulis dengan Z dengan harga Rp61.000. Nah, kemudian yang ketiga, Dina membeli 1 kilo apel, berarti kita tulis dengan variabel X, dan 3 kilo anggur, berarti 3Y, dan 2 kilo jeruk, berarti 2Z dengan harga Rp80.000. Nah, ini nanti kita sebut dengan persamaan pertama, ini kita sebut dengan persamaan yang kedua, ini kita sebut dengan persamaan yang ketiga. Nah, setelah kita buat persamaan sehingga terbentuk 3 buah persamaan linear ya dengan 3 variabel.
Bagaimana untuk menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya di sini tidak saya bahas, tapi silakan kalian lihat lagi video pembelajaran yang sudah saya berikan pada pertemuan yang lalu. Nah, kita lihat dulu. Nanti setelah kita temukan nilai E, nilai Y, dan nilai Y-nya, maka baru kita jawab pertanyaan ini. Tuh ya. Berapa harga 1 kilo apel? Berarti E ditambah 1 kilo anggur, Y ditambah 4 kilo jeruk, berarti 4 Y. Nah, ini nanti tinggal kamu jumlahkan. Harga 1 kilo apel ditambah harga 1 kilo jeruk, anggur, dan ditambah 4 kali harga jeruk. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, silakan kalian lihat video ini lagi yang sudah kalian pelajari. Oke. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan SPLTP. Nah, di sini Bapak contohkan lagi. Di sini ada 3 buah persamaan. Yang 2 persamaan ini SPLTP, sementara yang satu ini ada SPLDP. Ada 2 variabel, sementara yang ini ada 3 variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, yang pertama ini kita sebut dengan persamaan pertama. Ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Oke, yang pertama kita lakukan adalah eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita tulis ulang, berarti min X ditambah 2Y diambil Z sama dengan 6. Kemudian X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2. Nah, ini kita selesaikan dulu. Ya. Yang mana yang akan kita eliminasi? Kalau kita lihat, yang pada persamaan yang ketiga, ini variabel Z tidak ada. Maka dari persamaan pertama dan yang kedua ini yang kita eliminasi supaya sejenis dengan ini nanti, maka yang kita eliminasi adalah variabel Z. Sehingga bisa kita kerjakan langsung karena koefisien dari variabel Z ini sudah sama. Berarti bisa kita selesaikan langsung karena tandanya berlawanan, maka caranya kita tambah. 6 ditambah 2, 8. Min 1 ditambah 1, 0. 2 tambah 2, 4. Y. Min 1 tambah 1, 0. Berarti tinggal 4Y sama dengan 8. Ya, 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 4. Y sama dengan 2. Oke. Setelah kita dapatkan Y sama dengan 2, ini kita ini langkah berikutnya adalah substitusi. Y sama dengan 2 ke persamaan ketiga. Ya, persamaan yang ketiga. Ya, kita tuliskan persamaan ketiga, 2X diambil 2Y sama dengan 6. Tadi Y-nya sudah kita dapatkan 2. Maka 2X diambil 2 kali 2 sama dengan 6. 2X diambil 4 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, ini kita pindahkan jadi 4. 2X sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2. X sama dengan 5. Nih. Setelah kita dapatkan nilai Y2, nilai X5, berarti kita tinggal mencari variabel koefisien nilai variabel Z. Caranya, langkah berikutnya adalah substitusi. Ya, Y sama dengan 2 dan X sama dengan 5 ke salah satu persamaan ini. Boleh kalian ambil persamaan yang pertama, boleh kalian ambil persamaan yang kedua. Ambil yang paling sederhana misalnya. Misalnya yang ini, persamaan yang kedua ya, yang saya ambil. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2. Tinggal ganti X-nya dengan 5. Kemudian 2 dikali 2 ditambah Z sama dengan 2. Oke, lanjut. Selanjutnya berarti kalau ya 5 ditambah maksudnya. Ya, berarti 5 ditambah 4 ditambah Z sama dengan 2. 5 tambah 4 9 ditambah Z sama dengan 2. Z sama dengan 2, ini pindah luas jadi min 9. Hasilnya adalah min 7. Jadi kesimpulannya, jadi
himpunan penyelesaiannya adalah, pertama kita masukkan nilai X-nya yaitu 5, nilai Y-nya 2, dan nilai Z-nya adalah min 7. Oke, demikianlah. Ya, baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan soal berikutnya. Di sini ada soal gambarlah grafik penyelesaian dari, ya di sini ada pertidaksamaan. Oke, kita lihat di sini pertidaksamaan yang pertama adalah 2X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 16. Persamaan yang kedua 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian berikutnya di sini X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sama dengan ya di sini. Oke, lanjut. Yang pertama kita lihat pertidaksamaan yang pertama 2X tambah 8Y kurang dari 16. Ini kita ubah dulu dalam bentuk persamaan. Dia menjadi 2X ditambah 8Y sama dengan 16. Kita buat dulu titik potongnya dengan membuat tabel seperti ini. Seperti ini. Misalnya kalau ini nilai X, ini nilai Y. Kalau X-nya 0, X-nya kita ganti dengan 0 ini, maka tinggal kita tutup aja. Berarti tinggal 8Y sama dengan 16. Kemudian untuk mencari nilai Y berarti 8 dibagi 16. Atau saya tulis misalnya, ya berarti 8 dibagi 16 hasilnya adalah 2. Berarti ini titik yang pertama. Yang selanjutnya adalah, sekarang Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti Y-nya kita ganti dengan 0. Kalau dikalikan 0 itu kan 0. Berarti tinggal 2X sama dengan 16. Maka nilai X-nya adalah 16 dibagi 2. Berarti di sini 8. Berarti titik yang pertama adalah 0,2, titik yang kedua nanti 8,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yaitu 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Kita buat menjadi persamaan dulu. 5X ditambah Y sama dengan 5. Sama dengan tadi, kita buat tabel untuk memudahkan. Seperti ini. Ini nilai X, ini nilai Y. Sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Yang ini. Berarti tinggal Y sama dengan 5. Kemudian yang berikutnya adalah Y-nya yang kita ganti dengan 0. Berarti Y-nya yang kita tutup. Tinggal 5X sama dengan 5. Berarti X-nya adalah 5 dibagi 5, berarti 1. Berarti kita dapati dua titik, 0,5 dan 1,0. Nah, titik-titik ini kita gambar dalam bentuk grafik. Nah, seperti ini. Untuk menggambar garisnya. Oke, persamaan yang pertama, kita buat garisnya pertama 0 dan 8. Berarti X-nya 0, Y-nya 8. Kira-kira di sini. Ya. Kemudian garis yang kedua, X-nya 8. Maaf. Nah, ini ya, X-nya 0, Y-nya 2 ya. Nah, di sini. Kemudian ini X-nya 8, Y-nya 0, ini kira-kira di sini. Maka kita buat garis dari sini kemana? Ini garis yang pertama, yang persamaannya ini tadi 2X ditambah 8Y sama dengan 16. Kemudian kita lihat, karena tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka daerah yang memenuhi itu adalah yang ini. Berarti yang titik ini ada di dalamnya, di sini. Oke, dan seterusnya. Selanjutnya kita buat garis yang kedua, yaitu jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 5. Berarti kira-kira di sini. Di sini 5. Kemudian jika X-nya 1, Y-nya adalah 0. Berarti kira-kira di sini. 1, maka kita buat grafiknya berupa garis lurus. Karena tandanya kurang dari, maka daerah yang dilansir adalah daerah yang memuat koordinat 0,0. Tuh. Maaf ya. Karena di sini X-nya lebih dari 0, X lebih dari 0 itu mana? Artinya suku Y. Nah, di sini nggak termasuk aksiran ya. Nah, di sini nggak termasuk aksiran karena lebih dari 0. Kemudian juga di sini Y-nya lebih dari 0, Y lebih dari 0 itu adalah suku X, berarti yang ada di atas. Ini nggak termasuk. Oke. Maka kita lihat dari dua garis ini dengan daerah yang diarsir masing-masing, yang diarsir 2 kali itulah merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang ini daerah yang diarsir 2 kali, inilah yang disebut dengan daerah himpunan
penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi jawabannya ini. Selanjutnya, di sini kita ada soal berkaitan dengan program linear, ya, di mana yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif y sama dengan 4x ditambah 7y dengan ketentuan ini x ditambah 2y kurang dari 12, 2x ditambah y kurang dari 12 sama dengan 12, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Sama dengan yang tadi, yang pertama kita ambil dulu pertidaksamaan yang pertama. X tambah 2y kurang dari sama dengan 12, kita ubah menjadi persamaan. X tambah 2y sama dengan 12. Untuk menentukan titik potongnya, kita buat tabel seperti tadi. Ya, ini nilai x-nya, ini nilai y. Karena kalau x-nya 0, berarti x-nya kita tutup, tinggal 2y. Maka untuk mencari nilai y berarti 12 dibagi 2, berarti y-nya 6. Selanjutnya y-nya kita ganti dengan 0. Berarti y-nya kita ganti dengan 0. Ya, y 0 dikali 2 0, berarti nilai x-nya sama dengan 12. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, yang ini 2x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Kemudian kita ubah menjadi persamaan 2x ditambah y sama dengan 12. Sama, kita tentukan titik potongnya seperti tadi. X ini nilai y. Kalau x-nya 0, ya 2 kali 0 0, berarti tinggal nilai y-nya adalah 12. Jika y-nya kita ganti 0, berarti ini kita tutup tinggal 2x. Maka nilai x-nya adalah 12 bagi 2, jadi 6. Tinggal kita buat grafiknya. Titik yang pertama adalah 0,6, ya x-nya 0, y-nya 6, kira-kira di sini misalnya. Kemudian x-nya 12, y-nya 0, misalnya di sini. Ini garisnya. Kemudian garis yang kedua, ini x-nya 0, y-nya 12, misalnya di sini. Kemudian x-nya 6, y-nya 0, berarti di sini ada. Dan garis yang kedua. Sekarang kita hasil dulu. Karena x-nya sama dengan atau lebih dari 0, kemudian y-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka x lebih dari 0 itu adanya di sebelah kanan y. Ya, adanya di sebelah kanan y. Berarti yang kita hasil untuk grafik yang pertama, ini ya. Oke, maaf, ini karena yang di sini kurang, maka daerah yang dihasil adalah di sini. Oke. Untuk garis yang kedua, ini grafik yang kedua, karena kurang dari 0, kurang adanya, maka grafik yang kita daerah yang kita hasil adalah di sini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini, daerah himpunan penyelesaiannya. Karena yang ditanyakan nilai maksimum dan nilai minimum, maka daerah himpunan penyelesaiannya ini kita lihat dibatasi oleh beberapa titik. Misalnya titik di sini, titik A. Kemudian di sini titik B, kemudian di sini titik C, ya, dan titik di sini kita bayangkan saja. Berarti ada 3 buah titik. Kita lihat titik yang pertama, kita udah tahu titik A itu koordinatnya adalah x-nya 6, x-nya 0, y-nya 6. Tuh. Tinggal kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya di sini, ya, sehingga menjadi x, y sama dengan 4 kali 0 ditambah 7 kali 6, ya. 4 kali 0 ditambah 7 kali 6, 42. Jadi nilainya adalah 42. Terus titik yang berikutnya, yang ini dulu kita cari titik C, ya. Koordinatnya adalah 6,0. Kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. F y sama dengan 4 kali 6 ditambah 7 kali 0. 4 kali 6 42, ya, ditambah 7 kali 0. 7 kali 4 kali 6 24. Oh ya. 4 kali 6 24. Nah, ini 0 sehingga nilainya adalah 24. Nah, bagaimana menentukan koordinat titik B? Nah, karena di sini belum diketahui, caranya adalah dengan mencari titik potong dari garis yang pertama dengan garis yang kedua dengan metode eliminasi. Ya, berarti persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua kita cari titik potongnya untuk menentukan koordinat titik B.
Ya, berarti kita tulis 2x ditambah 2y sama dengan 12. Kemudian 2x ditambah y sama dengan 12. Nah, ini kita eliminasi. Lihat, ternyata belum ada yang sama pada angka pada variabel x dan y-nya, maka kita kalikan dahulu. Misalnya kita mau eliminasi x, maka di sini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1. Ya. Dikalikan 2 berarti 2x tambah 4y sama dengan 24. Karena dikalikan 1 tidak berubah jadi 2x ditambah y sama dengan 12. Baru kita kurang karena tandanya sama. Sini 12, di sini berarti 3y habis, maka y-nya sama dengan 12 dibagi 3. Y-nya sama dengan 4. Untuk mencari nilai x, nah kita tinggal substitusikan. Y sama dengan 4 ke dalam salah satu persamaan ini, boleh ini, boleh ini. Misalnya kita ambil yang pertama, x ditambah 2y sama dengan 12. X ditambah 2 kali 4 sama dengan 12. X ditambah 8 sama dengan 12. X sama dengan 8, 12 diambil 8 sama dengan 4 X-nya. Ya, oke. Sehingga kita dapati koordinat dari titik B adalah X-nya 4, Y-nya juga adalah 4. Masukkan ke dalam fungsi objektif. F X Y sama dengan, jadi fungsi objektifnya berarti 4 kali 4 ditambah 7 kali 4. 4 kali 4 16 ditambah 7 kali 4 28 sama dengan 44. Sekarang kita sudah dapati titik A koordinatnya adalah 42, koordinat titik C itu nilainya adalah 24, sementara titik B adalah nilainya 44. Karena pertanyaannya nilai maksimum dan nilai minimum, maka nilai maksimumnya tinggal kita lihat aja yang nilainya terbesar, yaitu 44 pada titik B. Itu katanya ditanyakan maksimum. Kalau yang ditanyakan minimumnya, ya kita lihat dari 3 titik pembatas tadi, mana yang nilainya paling rendah? Yang nilainya paling rendah adalah 24. Maka nilai minimumnya adalah 24 pada titik C. Nah, demikianlah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Nah, demikianlah pembahasan ulangan harian yang telah kalian lakukan kemarin dan juga kisi-kisi untuk pelaksanaan PAS yang akan datang. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini bisa kalian pahami sehingga kalian bisa melaksanakan PAS dengan sebaik-baiknya dan bisa memperoleh nilai yang diinginkan. Akhirnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.